Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, nanti kita kesempatan ini pagi hari ini kita akan melihat perkembangan dari Simpang Susun Prambanan. Kita akan melihat progres dari Simpang Susun Prambanan. Beberapa hari yang lalu kita lihat progres dari pengerjaan flyover Simpang Susun Prambanan ini, proses pengecoran lantai jembatannya sudah selesai. Nanti kita akan mencoba melihat dan menyusuri apakah sudah bisa dilewati. Nanti kita coba bersama-sama. Nampaknya sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah diberikan akses untuk jalan. Nah, nanti kita mencoba berjalan, menyusuri, berkeliling di sekitar Simpang Susun Prambanan ini untuk melihat perkembangan maupun persiapan tol Jogja Solo yang rencananya akan dibuka secara fungsional. 24 jam ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mudik lebaran tentunya ini adalah kabar gembira. Nah, terlihat di sini ini adalah flyover Simpang Susun Prambanan yang sudah mulai tersambung. Ini sudah mulai disambungkan cor dasarnya ke arah struktur flyover Simpang Susun Prambanan. Ini ya teman-teman. Nah, juga terlihat saat ini proses pengerjaan parapet ataupun pengaman sisi kiri ini sudah mulai dikerjakan, itu sudah mulai diberikan casting dan saat ini sedang mengerjakan proses pembersihan untuk dua jalur yang ada di sisi sebelah barat. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pembersihan. Nah, setelah proses pembersihan untuk dua jalur yang ada di sisi sebelah timur ini sudah selesai dikerjakan, ini mulai dikerjakan untuk sisi sebelah barat. Karena akan ada 4 jalur di flyover Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nah, untuk mengakomodasi dua exit tol yang mengarah ke utara ke arah Burangan, exit tol Manis Renggo, dan exit tol yang mengarah ke selatan yaitu exit tol Prambanan yang mengarah ke arah Jalan Jogja Solo. Nah, ini kemungkinan yang sisi sebelah barat ini nantinya untuk yang mengarah ke arah exit tol Manis Renggo. Nah, nanti kita akan menyusuri berkeliling-keliling ya teman-teman. Melihat perkembangan dari flyover Simpang Susun Prambanan ini. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami selanjutnya sampai selesai sehingga teman-teman bisa melihat gambaran secara umum perkembangan dari pengerjaan flyover Simpang Susun Prambanan ini. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, silahkan subscribe channel Dua Pejuang. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini tentu saja akan menjadi dukungan untuk kami untuk terus berkembang ke depannya ya teman-teman. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita mulai berjalan berkeliling untuk menyusuri dan melihat perkembangan persiapan dari Simpang Susun Prambanan ini. Kita akan mulai berjalan mengelilingi sekitar lokasi Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Terlihat ini adalah parapet yang sudah mulai dilakukan proses pengecoran menuju ke arah exit tol Prambanan. Nah, kita akan mencoba melintasi berjalan di atas dari flyover Simpang Susun Prambanan. Nah, terlihat ini sudah bisa dilewati ya teman-teman. Lihat tadi ada tepak bekas ban mobil yang sudah melintas, berarti ini kalau cuma motor ini sudah bisa melintas. Terlihat saat ini sedang dikerjakan dari proses pengecoran parapet ataupun pengaman sisi kanan kiri maupun tengah dari tubuh flyover ini ya teman-teman. Nah, terlihat masih terpasang dari casting yang digunakan sebagai cetakan untuk pengaman ataupun parapet. Nah, ini sudah tersambung full proses pengecoran ataupun dua jalur dari flyover Simpang Susun Prambanan. Ini sudah tersambung penuh. Nah, ini proses pengecoran untuk sisi tengah dari jalur yang ada di sisi sebelah timur. Ini ada 4 jalur di struktur flyover Simpang Susun Prambanan ini ya teman-teman. Nah, ini kita sedang berjalan, akhirnya sudah sampai di sisi sebelah utara dari flyover Simpang Susun Prambanan. Sisi sebelah kiri itu adalah nantinya jalur yang mengarah ke exit tol Manis Renggo. Di lingkar
simpang susun Prambanan sisi sebelah utara ini sudah mulai dipersiapkan dari proses pemasangan parapet ataupun pembatas tengah ya teman-teman. Terlihat rangka-rangka besi ini sudah dipersiapkan dan 1-2 malah sudah terlihat dilakukan dari proses pemasangan awal. Nah, ini rangka-rangka besi di lingkar simpang susun Prambanan sisi sebelah utara ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini nantinya kemungkinan kalau exit tol Prambanan ini akan dibuka 24 jam dan 2 arah, tentu saja ini lingkar simpang susun Prambanan ini akan dilalui ya teman-teman, akan berguna sekali karena ini nantinya adalah sebagai akses masuk menuju ke arah Solo. Kita sudah melintasi lingkar simpang susun Prambanan. Nah, di depan ini adalah titik pertemuan jalur masuk dengan jalur yang nantinya dari arah exit tol Manis Renggo ya teman-teman. Nah, walaupun saat ini belum dikerjakan, namun untuk rencana trasenya ataupun jalurnya ini sudah dipersiapkan. Nah, ini yang terlihat belum menyambung itu nantinya adalah dari arah exit tol Manis Renggo. Nah, ini sudah dipersiapkan jalurnya ya teman-teman, jauh-jauh hari, berarti ini sudah dipersiapkan karena kemungkinan menurut kabarnya nanti di tahun depan itu sudah akan dimulai proses pengerjaan exit tol Manis Renggo. Nah, ini tentu saja akan mempermudah dari pergerakan maupun membuka jalur ke arah Klaten sisi sebelah barat ya teman-teman, ataupun daerah istimewa Yogyakarta ada di sisi sebelah utara itu katanya malah lebih dekat apabila melalui exit tol Prambanan. Nah, kita mulai berjalan untuk melihat menyusuri di rem on menuju ke arah Solo ini ya teman-teman. Terlihat guardrail di sisi kanan kiri ini sudah mulai terpasang dengan sempurna. Nah, ini sudah dipersiapkan proses jalurnya untuk jalur masuk yang ke arah Solo ini terlihat sudah sempurna dari proses pemasangan guardrailnya, pengaman sisi kanan maupun kiri dari jalur akses masuk menuju ke arah Solo. Ini sudah dipersiapkan ya teman-teman. Nah, ini nanti adalah jalur yang menuju ke arah Solo ketika tol Jogja Solo ini dibuka fungsional di akhir tahun ini ataupun direncanakan dimulai dari tanggal 20 Desember dan nantinya di tanggal 18 ini katanya sudah mulai akan dipersiapkan dari posko-poskonya ya teman-teman. Semoga saja progresnya berjalan lancar. Dan terlihat ini sebuah alat berat power carber yang masih mengerjakan parapet untuk jalur utama tol Jogja Solo. Ini sudah ataupun masih standby di sekitar lokasi ini. Dan kalau kita lihat di ujung itu juga ada alat berat power carber ya teman-teman. Nah, namun kita lihat dulu si kecil mungil yang ada di sebelah kanan kita ini. Nah, si kecil mungil yang berguna untuk membantu dari proses pemancangan tiang-tiang guardrail ya teman-teman. Nah, ini alatnya, ini alat serbaguna yang dipergunakan untuk menancapkan tiang-tiang pancang dari guardrail ya teman-teman. Nah, itu nanti akan dipukul-pukul tiangnya, ditancapkan ke dalam tanah dengan menggunakan alat ini. Setelah sudah tertancap baru guardrailnya itu dipasang ya teman-teman, disatukan. Kita lanjutkan lagi untuk melihat sekitar lokasi dari simpang susun Prambanan ini. Terlihat prikes-prikes yang dipergunakan sebagai saluran drainase minor juga masih banyak yang menumpuk di sekitar lokasi ini. Nah, ini ternyata di sekitar simpang susun Prambanan ini benar-benar dikebut ya teman-teman pekerjaannya, karena di sekitar lokasi ini terlihat 2 buah alat berat jenis power carber yang berdekatan. Nah, kalau kita tadi satukan berarti ada 3 buah alat berat power carber yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran parapet ataupun pembatas tengah
jalan tol ini ya teman-teman. Berarti ini sangat dikebutkan waktunya, ini dikejar betul ya teman-teman, agar proses pengerjaan ini bisa dimaksimalkan sebelum tol Jogja Solo ini dibuka fungsional di tanggal 20 nanti. Masih ada sekitar waktu 2 minggu untuk mempersiapkan, memaksimalkan fasilitas-fasilitas keamanan yang harus terpasang ataupun harus terpenuhi. Nanti kalau Bapak Dodi Hanggono mengatakan kalau parapetnya ataupun guardrailnya itu belum siap, belum selesai tanggal 20 Desember nanti ketika tol Jogja Solo dibuka fungsional, nantinya akan menggunakan pengaman darurat ya teman-teman. Kemungkinan nanti akan dipasang kongkon-kongkon ataupun tolo-tolo yang dipasang pada jalur-jalur yang belum selesai dari proses pengerjaan guardrail maupun parapet, sehingga sebagai alternatif pengaman agar terlihat para pengendara yang nantinya melintasi tol Jogja Solo. Nah, ini akan dibuka 24 jam, jadi persiapannya tentu harus lebih matang lagi ketika dibandingkan hanya dibuka 12 jam ataupun pada saat siang hari, sama seperti ketika tol Jogja Solo seksi 1.1 dibuka fungsional hanya 12 jam ya teman-teman. Nah, ini nanti rencananya akan dibuka 24 jam, berarti siang dan malam non-stop ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah gambaran dari Simpang Susun Prambanan, flyover Simpang Susun Prambanan yang tadi sudah kita lewati dan sudah bisa kita lintasi, sudah bisa kita coba ya teman-teman. Nah, tinggal nanti saat ini proses pengerjaannya adalah proses pengerjaan pengecoran parapet pengaman sisi kanan kiri maupun tengah jalur yang ada di sisi sebelah timur ataupun untuk jalur ke arah exit tol Prambanan. Nah, jalur ini diprioritaskan terlebih dahulu daripada 2 jalur untuk akses menuju ke exit tol Manis Renggo yang ada di sisi sebelah barat yang saat ini juga terus dikerjakan, namun masih dalam progres perakitan besi-besi tulangan ya teman-teman untuk lantai jembatannya. Dan di depan kita ini adalah jalur akses menuju ke arah exit tol Prambanan ke arah Jalan Raya Jogja Solo, rem off yang menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Nah, ini sudah bisa dikatakan selesai karena proses pengecoran rigid badan jalan selesai, proses pengerjaan guardrail juga terlihat sudah terpasang sempurna ya teman-teman. Nah, tinggal saat ini menyempurnakan dari proses pengerjaan saluran drainase minor berupa pemasangan trikes ya teman-teman. Trikes ini masih dalam tahap pengerjaan. Nah, ini masih ditempelkan di sekitar lokasi ini, nanti akan dipasang di belakang dari guardrail ini semuanya, yang nantinya untuk menghubungkan ke arah drainase utama yang ada di pinggir. Saat ini juga masih dalam tahap pengerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang ada di sekitar Simpang Susun Prambanan ini. Di Dusun Desan Wetan, Desa Joton, Kecamatan Jogonalan. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo, persiapan dari pembangunan tol Jogja Solo di Simpang Susun Prambanan, khususnya proses pengerjaan dari flyover maupun lingkar Simpang Susun Prambanan yang nantinya akan dipersempatkan untuk jalur fungsional di akhir tahun nanti, tepatnya insya Allah akan mulai dibuka pada tanggal 20 Desember nanti ya teman-teman. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dewa Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya.
Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Kedua Perjuangan selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.